Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adwi Kratika, mahasiswi program studi pendidikan biologi UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai peran bioteknologi terhadap antibiotik dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nisfi Ramdhani MSc dalam mata kuliah bioteknologi. Baiklah, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu bioteknologi dan antibiotik. Bioteknologi itu sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, baik berupa bakteri, fungi, virus, dan lainnya, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, dalam produksinya untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan antibiotik sendiri adalah antibiotik, suatu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Itu dapat diperoleh dari jamur, bakteri yang diproses dengan cara tertentu. Peran bioteknologi terhadap antibiotik. Antibiotik itu dibuat saat pertumbuhan mikroorganisme penghasil antibiotik menunjukkan grafik menurun. Pada saat tersebut, metabolisme sekunder dan produk mikroorganisme berlangsung lebih lambat daripada metabolisme primer. Hal ini tuh yang berarti dibutuhkan teknik pengulturan sekali panen atau disebut juga dengan cibat fermentation. Yang sesuai dengan susunannya sendiri itu, antibiotik digolongkan menjadi 4 kelas utama, yaitu ada penisilin, tetrasiklin, cefalosporin, dan eritromisin. Yang pertama itu ada penisilin. Penisilin itu dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum yang telah ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1929. Penisilin ini dihasilkan selama pertumbuhan dan metabolisme cendawan tertentu, yaitu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogeneum. Senyawa antibiotik yang dihasilkan jamur ini sangat efektif terhadap bakteri gram positif, yang khususnya itu Pneumococcus dan beberapa Staphylococcus. Beberapa bakteri gram negatif itu Spirocheta yang merupakan penyebab sifilis. Nah, setelah antibiotik penisilin ditemukan, banyak penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman itu dapat disembuhkan. Yang kedua itu ada cefalosporin. Itu kelompok antibiotik yang dihasilkan oleh suatu spesies cendawan laut, Cephalosporium acremonium, yaitu yang pembuatan antibiotik ini aktif terhadap banyak bakteri gram positif dan negatif serta tidak dapat dirusak oleh penisilase, yaitu enzim yang terdapat dalam bakteri yang mampu merusak penisilin. Yang ketiga itu ada streptomycin. Itu yang dihasilkan oleh Streptomyces griseus, yaitu merupakan bakteri tanah yang diisolasikan oleh Waxman dan teman-temannya. Antibiotik ini sangat efektif terhadap banyak bakteri gram positif dan gram negatif yang patogen dan Mycobacterium tuberculosis. Yang terakhir itu ada tetrasiklin. Itu merupakan antibiotik Plicrida spektrum luas yang diproduksi dari genus Streptomyces dari Cyanobacteria, yang umumnya itu digunakan untuk mengobati jerawat, kolera, malaria, dan sifilis. Ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri yang biasanya itu untuk mengatasi infeksi bakteri yang berat yang tidak bisa diatasi oleh antibiotik lain seperti penisilin. Nah, berikut ini dalam tabel ini kita dapat melihat jenis-jenis mikroorganisme yang dapat menghasilkan antibiotik. Nah, itu ada
mikroorganisme berupa Actinomycetes, yaitu yang meliputi Streptomycetes cinereus, yaitu dapat menjadi antibiotik streptomycin, dan Streptomycetes everpereus dengan produk antibiotik erythromycin. Yang ketiga itu adalah Streptomycetes nodosus, yaitu nystatin. Streptomycetes nodosus itu antibiotik amphotericin B. Streptomycetes nevus itu antibiotik novasiocin. Sedangkan pada mikroorganisme bakteri itu ada dua, yaitu Bacillus insiniforis dan Bacillus polymyxida. Yang Bacillus insiniforis itu berantibiotik bacitracin, sedangkan yang Bacillus polymyxida itu yaitu polymyxin B. Entah itu ada mikroorganisme yang berupa jamur, itu ada Aspergillus yang antibiotik fomigilin, Penicillium notatum itu antibiotik penisilin, dan Penicillium grisevolvum itu antibiotik grusevolvin. Yang selanjutnya itu ada pembuatan antibiotik. Nah, produk metabolisme yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu dan bersifat menghambat pertumbuhan atau merusak organisme lain itu disebut dengan antibiotik. Nah, tahap-tahap dalam pembuatan antibiotik itu yang pertama ada mikroorganisme penghasil antibiotik yang dikembangkan. Terus yang kedua itu mikroorganisme dipindahkan ke dalam bejana fermentasi yang menyerupai tangki besar. Nah, depan ini itu mikroorganisme dipacu dengan lingkungan yang cocok agar berkembang biak secara cepat. Yang ketiga itu ada dari cairan biakan itu antibiotik diekstraksikan dan dimurnikan, lalu diuji dengan urutannya sebagai berikut, yaitu zat diuji dalam tabung reaksi apakah dapat mematikan kuman atau tidak. Kemudian zat diujikan pada hewan percobaan termasuk diteliti efek sampingnya. Yang terakhir itu yaitu uji jika terjadinya aman obat ini dapat diujikan pada sekelompok orang dengan pengawasan ketat para ahli. Nah, jika berhasil barulah diujikan pada orang sakit dan selanjutnya dipasarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.